Alat yang dibutuhkan yaitu cool box, autoclave listrik, termometer gun, pH meter, sarung tangan plastik, spatula atau sendok, plastik steril, stomacher, cawan petri, volume pipet, tabung reaksi, inkubator, koloni counter, botol scoot duran, timbangan digital, laminar air flow. Untuk bahan yang dibutuhkan adalah sampel makanan sesuai dengan yang diinginkan atau yang diujikan, lalu aquades, lalu BPW atau buffered peptone water, PCA, plate count agar, dan alkohol 70%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Adin Nafisa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode TPC atau salah satu metode yang dapat dilakukan untuk menghitung jumlah mikroba dalam suatu bahan makanan. Salah satunya yaitu dengan mengukur jumlah sel yang ada menggunakan metode hitung cawan atau total plate count. Metode hitung cawan ini merupakan metode enumerasi yang sudah lama dan banyak dilakukan dalam bidang mikrobiologi pangan. Untuk memperkirakan jumlah mikroorganisme yang ada pada suatu sampel bahan makanan dengan asumsi bahwa mikroorganisme yang ada didistribusikan secara homogen di dalam makanan. Untuk alat tambahan dalam metode kali ini sebelumnya telah saya paparkan di depan. Maka dari itu kali ini saya akan langsung membahas tentang langkah kerja. Yang pertama adalah pengambilan sampel teknik sampling. Pada proses ini, peneliti bertugas untuk mengambil sampel makanan kemudian diletakkan di dalam box atau cool box dan harus disterilkan. Setelah itu baru dibawa ke laboratorium untuk proses analisa TPC. Untuk lebih jelasnya, pertama, persiapkan alat dan bahan serta sterilkan alat terlebih dahulu sebelum digunakan ke dalam autoclave listrik selama 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Lalu kita ambil sampel makanan dan masukkan ke dalam cool box. Cek suhu, timbang berat, dan ukur pH pada sampel yang telah diambil. Kemudian kita ambil beberapa bagian per sampel dari setiap jenis makanan yang ada menggunakan sendok steril di plate sampai 20 gram. Lalu kita masukkan ke dalam tempat yang telah tersedia secara aseptik atau saya di sini menggunakan plastik steril dan campur dengan larutan BPW sebanyak 180 ml. Kemudian tutup rapat. Lalu tulis tanggal pengambilan sampel dan nama sampel. Yang kedua, kita lakukan pH pada sampel makanan dicek. Pengecekan pH pada sampel makanan dilakukan sesudah proses pengambilan sampel pada 20 gram tadi yang kemudian kita masukkan ke plastik steril lalu diencerkan dengan stomacher. Setelah encer, sampel dicek pH-nya menggunakan pH meter. Lebih jelasnya saya akan paparkan seperti ini. Pertama, kita ambil sampel padat menggunakan sendok steril di masing-masing plate. Kemudian kita masukkan sampel padat itu ke dalam plastik steril dan timbang di atas timbangan digital dengan berat sampel 20 gram. Lalu setelah itu sampel 20 gram yang ada di dalam plastik steril tadi kita encerkan dengan stomacher. Setelah encer, sampel dicek pH-nya menggunakan pH meter dengan cara dicelupkan pH meter ke dalam sampel yang sudah encer tersebut. Setelah itu, kita dapatkan hasil pH pada sampel makanan. Lalu kita membuat larutan pengencer atau peptone water. Nah, buffered peptone water ditimbang sebanyak 20 gram dan dilarutkan ke dalam 1000 ml aquades. Kemudian diaduk hingga benar-benar larut. Lalu kita masukkan ke dalam tabung scoot duran sebanyak 180 ml. Kemudian kita tutup. Setelah itu disterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit.
Lebih jelasnya, prosedur pembuatannya seperti ini. Pertama, kita masukkan 20 gram larutan pepton water ke dalam 1000 ml Aquades di gelas ukur dan kita aduk rata. Masukkan 180 ml campuran larutan pepton dan Aquades ke dalam 5 botol skuturan, lalu kita tutup skuturan. Lalu yang ketiga, kita encerkan dulu sampel atau kultur dari mikroba. Untuk proses pengenceran sampel atau kultur mikroba yaitu pertama, sampel atau kultur mikroba 20 gram yang sudah dicampurkan dengan larutan PPW 180 ml yang berada di plastik steril, kemudian dihaluskan sampai cair menggunakan somacher atau semacam mesin pengenceran. Kemudian setelah diencerkan, ambil 1 ml hasil sampel pengenceran dengan pipet volume dan dituangkan ke tabung reaksi yang berisi 9 ml Aquades. Lakukan perlakuan yang sama sampai ke sampel selanjutnya. Lalu yang ketiga, kita lakukan teknik isolasi mikroba dengan metode tuang atau pour plate. Setelah didapatkan larutan pengencer dan sesudah dilakukannya proses pengenceran dengan penghancuran sampel padat yang tadi telah kita lakukan, kemudian kita lanjutkan dengan memasukkan sampel tersebut ke dalam cawan Petri, kemudian kita campurkan dengan media PCA atau plate count agar dan tutup rapat. Untuk lebih jelasnya, saya akan menerangkan seperti ini. Pertama, 1 ml sampel akan diuji, kita pindahkan dengan pipa steril ke dalam larutan 9 ml Aquades. Untuk mendapat pengenceran, lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Lalu 1 ml suspensi atau media kultur dari setiap pengenceran diinokulasi pada cawan Petri kosong. Tuangkan media agar yang masih cair, lalu kita campurkan media dengan sampel dengan memutar cawan Petri mengikuti pola angka 8. Lalu kita inkubasi sampel pada suhu 37 derajat Celcius selama 2 hari. Nah, hasil dari pertumbuhan koloni pada media agar ini kita hitung jumlahnya menggunakan koloni counter, kemudian didapatkan hasil TPC. Lalu kemudian kita lakukan metode hitung cawan. Nah, prinsip dari metode hitungan cawan ini adalah menumbuhkan sel-sel mikroba yang masih hidup pada suatu atau beberapa media sehingga sel tersebut berkembang biak dan membentuk koloni-koloni yang dapat terlihat langsung dengan mata telanjang tanpa menggunakan mikroskop. Dan jumlah koloni bakteri dari sampel ini dapat dihitung menggunakan rumus koloni per gram sama dengan jumlah koloni per cawan dikali 1 per faktor dari pengenceran. Dalam menghitung jumlah koloni bakteri dari sampel, kita perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni antara 30-300 IPU per gram. Jika jumlah koloni tiap sampel lebih dari 300, maka dikategorikan terlalu banyak. Lalu yang kedua adalah beberapa koloni yang bergabung menjadi satu atau satu deret rantai koloni yang terikat sebagai suatu garis dihitung sebagai satu koloni yang tumbuh menutup lebih besar dari setengah luas cawan Petri tidak disebut sebagai koloni melainkan spreader. Lalu yang ketiga, jika hasil perbandingan jumlah bakteri dari hasil pengenceran berturut-turut antara pengenceran yang lebih besar dengan pengenceran sebelumnya adalah kurang dari 2, maka hasilnya dirata-ratakan. Namun jika lebih dari sama dengan 2, maka menggunakan jumlah mikroba dari hasil pengenceran sebelumnya atau dari hasil pengenceran terkecil. Setelah itu kita lakukan analis data. Dalam analis data ini, kita mendeskripsikan hasil total PET pada sampel makanan. Analis tersebut akan disajikan suatu standar plate count dan dalam bentuk tabel untuk mempermudah dalam pembacaan. Sekian dari saya. Atas kekurangannya saya minta maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.